Tim Densus 88 Mabes Polri mengamankan seorang pelaku terduga teroris di Kota Malang. Selain mengamankan pelaku, petugas juga melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku dan membawa sejumlah barang bukti, salah satunya ID card sebuah lembaga penggalangan dana. Inilah lokasi pengamanan seorang terduga teroris di Jalan Joyo Utomo nomor 526, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Terduga pelaku ditangkap sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terduga teroris yang diamankan yakni Khairul Anam, warga Jombang yang memiliki usaha toko aksesoris di Jalan Joyo Utomo, Kota Malang. Muhammad Abid, saksi mata mengatakan bahwa terduga pelaku ditangkap sesaat seusai melakukan sholat zuhur. 8 orang petugas Densus 88 yang berpakaian preman langsung menangkap terduga pelaku saat perjalanan pulang ke rumahnya. Terduga pelaku sendiri juga dikenal baik di tengah masyarakat. Yang ditangkap cuma satu orang, yang satu ditangkap di rumah. Aktivitasnya apa mas sehari-hari? Apa ya Pak? Ya wis gitu itu aktivitasnya di rumah jualan itu. Dia sering jual apa? Di grup-grup RT itu selalu broadcast dagangannya, jualannya apa, ini lagi ada promo. Orangnya baik kok mas, maksudnya Jual baik. apa? Hah? Jual apa? Aksesoris kebutuhan keluarga lah, mulai dari sandal, apa itu buku, ada semua. Sedangkan Ketua RT setempat Haryono menuturkan, selain menangkap Khairul Anam, terduga pelaku, petugas Densus 88 dibantu petugas kepolisian Polres Malang Kota melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan ikut mengamankan istrinya. Selain itu, petugas turut membawa sejumlah barang bukti, di antaranya 2 laptop dan ID card bertuliskan manajer sebuah lembaga penggalangan dana. Sementara meski Khairul Anam dan istrinya ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, namun tempat usahanya tetap buka dan dijaga beberapa pegawai. Iya, ya ada yang preman, ada yang seragam. Berapa orang itu Pak? Banyak, saya nggak Ada 10 lebih gitu? Ya 10 lebih, sama ada cewek, ada wanita, yang preman-preman itu banyak. Ada yang seragam? Seragam ya polisi, kalau polisi itu Sabara juga ada, polisi yang ada. Kalau senjata juga? Enggak. Bilangnya memang dari Densus Pak ya? Iya, ini susah dikasih tahu panunya itu, suratnya tugas itu. Saya mau menangkapkan di itu, terus mau menggeledah tempatnya Pak. Dugaannya apa Pak tadi kasusnya? Dugaannya itu penggalang dana. Untuk? Yang untuk kegiatan teroris. Cuma dugaan saja. Sebelum nangkap kesini dulu ya Pak? Iya, izin. Jam berapa? Sekitar jam 10:30 saya itu. Iya. Siman Alfredo melaporkan. Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Kota Batu berlangsung hikmat, dipimpin Wali Kota Batu Dewanti Rumboko. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia Selasa 17 Agustus 2021. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 mengambil tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Upacara peringatan di Kota Batu dihadiri langsung Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, beserta jajaran Forpimda Kota Batu, Komandan Poltekkad dan Komandan Pusdik Arhanud, serta Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Batu. Pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76 diikuti peserta upacara dari TNI, Polri, dan aparatur sipil negara. Bertindak sebagai inspektur upacara Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko. Perwira upacara Kapten Ciaji Bambang dan Ramil Bumiaji, sementara Komandan upacara dipercayakan kepada Kapten ARH Jumawi dan Ramil Pujon Kabupaten Malang. Upacara diawali dengan masuknya Wali Kota Batu beserta jajaran menuju tempat upacara dan dilanjutkan dengan laporan Komandan upacara. Acara dilanjutkan dengan pembacaan naskah teks proklamasi oleh Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP dan pengibaran bendera merah putih oleh anggota Paskibra para pelajar terpilih dari seluruh Kota Batu. Selepas kegiatan upacara selesai, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Batu dan berfoto bersama. Pemerintah Kota Batu telah mengadakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan lancar dan sukses. Indonesia ke-76 tahun ini marilah kita jadikan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Artinya kita tangguh pada segala hal, terutama
terutama sekarang masalah pandemi. Tangguhnya bagaimana dengan kita mengikuti saran pemerintah, melakukan jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, serta mengurangi berkumpulnya orang dan beraktivitas. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, pemerintah Kota Malang menggelar upacara bendera di halaman Balai Kota Malang. Upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 hanya diikuti oleh Forkopimda Kota Malang, perwakilan pasukan dari TNI dan Polri. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Balai Kota Malang bertindak sebagai inspektur upacara yakni Wali Kota Malang Sutiaji. Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-76 di tengah pandemi COVID-19 hanya diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari Forkopimda, perwakilan personil gabungan TNI, Polri, dan pasukan pengibar bendera. Pasukan pengibar bendera juga mengibarkan bendera merah putih. Usai upacara, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD Kota Malang memberikan santunan kepada perwakilan veteran di Kota Malang. Selain menggelar upacara di halaman Balai Kota Malang, Forkopimda juga mengikuti detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka secara virtual. Usai mengikuti detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke-76, Wali Kota Malang mengatakan, dengan momen HUT RI ke-76, kita harus bersama dan bersatu membangun bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sehingga cita-cita Indonesia merdeka harus merdeka sesungguhnya dan menjadi bangsa yang kuat. Tema yang telah diambil oleh Indonesia adalah Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Pesan ini sangat-sangat berarti bagi kita, menunjukkan bahwa kita ini memang harus tangguh. Nah, kita akan bisa tangguh ketika kita merasa bahwa kita ini tidak ada yang hebat hanya Tuhan. Maka harus saling menghargai di antara sesama kita semua, saling berbagi peran untuk menguatkan kita semua. Nah, kuncinya tumbuh yaitu karena kita bersama, karena kita tangguh. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di tengah pandemi COVID-19. Seperti halnya yang dilakukan para atlet para layang Jawa Timur. Mereka terbang dengan mengibarkan bendera merah putih di atas awan Kota Batu. Selain terbang di atas awan, para atlet PON Jatim ini juga melakukan manuver di udara dengan membawa bendera merah putih. Puluhan atlet para layang Jawa Timur memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-76 di landasan para layang Gunung Banyak Kota Batu. Sebanyak 20 atlet para layang PON Jatim ini melakukan terbang dengan mengibarkan bendera merah putih di atas awan Kota Batu. Seperti inilah yang dilakukan para atlet para layang Jawa Timur. Sebelum terbang, para atlet mempersiapkan diri dari mulai memasang tali parasit pada tubuh penerbang. Para atlet para layang saat terbang di atas awan Kota Batu, selain mengibarkan bendera merah putih dari mulai bendera berukuran kecil hingga bendera merah putih berukuran besar. Tidak hanya terbang di atas awan saja, namun para atlet para layang ini saat terbang di atas awan juga melakukan manuver di udara dengan gaya dan kemampuan yang dimiliki oleh para atlet para layang tersebut. Pelatih atlet para layang Jawa Timur Sugeng Santoso menjelaskan, terbang di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI melibatkan 20 atlet dari berbagai daerah di Jawa Timur yang tergabung dalam atlet PON. Pelatih berharap di momen Hari Kemerdekaan ini, pandemi COVID-19 segera berakhir dan para atlet untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Memperingati Hari Kemerdekaan dengan terbang di atas awan Kota Batu tidak hanya dilakukan oleh para atlet para layang senior, bahkan ada pula atlet para layang kecil berusia 9 tahun bernama Elang yang juga ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-76. Elang yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini juga ikut terbang sendiri dengan parasutnya. Ia mengaku senang di momen Hari Kemerdekaan ini bisa terbang karena selama pandemi COVID-19 terjadi tidak pernah terbang dengan parasutnya. Diharapkan pandemi COVID-19 segera berakhir dan di momen Hari Kemerdekaan RI ke-76, para atlet dan masyarakat Indonesia bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Kita hari ini tim para layang Jawa Timur sedang ikut
memeriahkan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Di masa pandemi ini dengan semangat proklamasi kemerdekaan 45, mudah-mudahan rakyat Indonesia semuanya juga tetap semangat hidup dalam situasi pandemi, ya. Semuanya tetap semangat berjuang untuk keselamatan, ya. Tetap menjaga protokol kesehatan yang bagus agar Indonesia cepat merdeka dari pandemi. Yanto Yancung melaporkan. Progres rencana pembangunan Pasar Besar Kota Batu terus bergulir. Pemerintah Kota Batu memastikan relokasi bagi pedagang Pasar Besar Kota Batu dilakukan di bulan Oktober 2021 mendatang. Hal ini setelah adanya pemenang lelang belanja modal bangunan gedung pertokoan, koperasi, pasar semi permanen yang dilakukan oleh Diskubag Kota Batu. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan jika progres rencana pembangunan Pasar Besar Kota Batu terus bergulir. Pasar Besar Kota Batu akan dibangun dengan anggaran APBN pemerintah pusat senilai 200 miliar rupiah. Pemerintah Kota Batu memastikan relokasi bagi pedagang Pasar Besar Kota Batu dilakukan bulan Oktober 2021 mendatang. Hal itu setelah adanya pemenang lelang belanja modal bangunan gedung pertokoan, koperasi, pasar semi permanen yang dilakukan oleh Diskumdak Kota Batu. Dan akhir Agustus ini, pembangunan bangunan semi permanen akan mulai dikerjakan di areal Stadion Brantas Kota Batu. Untuk relokasi sesuai dengan pembahasan bersama Dewan dalam pelaksanaan relokasi Pemda, tidak boleh menarik uang sewa kepada pedagang. Begitu juga untuk listrik, air, dan toilet. Selain itu terkait relokasi nantinya juga ada zonasi. Bagi pedagang pasar pagi akan ditempatkan di Central Band Stadion. Sedangkan bagi pedagang pasar dalam akan diletakkan di area parkir luar selatan Stadion Brantas. Nantinya bagi pedagang pasar pagi yang menempati area tepi lapangan atau Central Band tidak akan sampai berjualan di lapangan atau rumput. Untuk memastikan Stadion Brantas masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan relokasi pedagang pasar rencananya akan dilakukan mulai bulan Oktober. Karena untuk lelang pembangunan bangunan semi permanen sudah ada pemenang dan pengerjaan akan dimulai akhir Agustus ini. Setelah tempat relokasi dibangun bulan ini dan pedagang mulai direlokasi pada Oktober nanti, selanjutnya akan dilakukan pembangunan pasar besar oleh pemerintah pusat akhir tahun ini. Untuk pembangunan pasar besar diungkapnya bahwa pembangunan berlangsung mulai 2021 hingga 2022. Namun karena ada masa perawatan, maka pasar besar bisa dihuni kembali pada tahun 2023. Sampai dengan hari ini tadi, laporan dari Kepala Dinas Disperindak Kota Batu, Pak Eko, bahwa per hari ini tadi lelang MK sudah selesai. Dari pagu sekitar 6 miliar sekian, kenanya 4,7 sekian itu lelang MK. Terus berikutnya nanti di akhir Agustus ini sudah akan segera dimulai, yaitu untuk relokasinya. Setelah lelang selesai akan dilakukan relokasi di mana, itu di dalam stadion maupun di sekitar stadion. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM mulai 17 hingga 23 Agustus 2021. Banyak warga yang mengaku dilema atas perpanjangan PPKM ini. Semua berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Banyak dari masyarakat protes terhadap PPKM yang kian diperpanjang dikarenakan masalah perekonomian semakin merosot tajam. Masyarakat mengharapkan keterbukaan dari pemerintah untuk memahami kondisi masyarakat. Apakah PPKM ini relevan ataukah akan berimbas pada sektor perekonomian masyarakat? Masyarakat juga sepakat bahwa adanya PPKM yang diterapkan dan kian diperpanjang tidaklah efektif bagi masyarakat, khususnya di Kota Malang. Pada awal diberlakukan PPKM, pemerintah hanya terfokus pada pendisiplinan mobilisasi kegiatan warga dan kurang memperhatikan penuntasan penyaluran dana bantuan sosial. Perihal PPKM yang berdampak secara signifikan pada sektor perekonomian utamanya sektor UMKM, kebijakan adanya jam malam turut berimbas pada banyaknya UMKM yang harus tutup, bahkan gulung tikar lantaran harus tutup lebih awal. Kalau menurut saya, ya kita berkaca dari ekonomi. Kalau ekonomi sekarang ini terutama menengah ke bawah ini sangat
sangat dampaknya ini sangat terasa ya. Kalau dari saya ya nggak efektif. Kalau sudah efektifnya itu dari segi jelas ekonomi mas ya, ekonomi ini kan sudah apa ya mas, nggak berjalan secara pada awalnya pada awal sebelumnya ada PPKM itu roda berputar ini selalu kita cari rezeki enak. Sekarang PPKM terbatas mas, waktunya jamnya juga terbatas, orang mau keluar juga susah, takut dan bla 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 yang lain yang kita nyari rezeki ini kadang-kadang ya seperti ini, keadaannya sepi ya. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Libur nasional peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tidak dipengaruhi banyak pada jumlah penumpang mikrolet di Kota Batu. Karena sudah sejak pandemi penumpang berkurang. Para sopir berharap pandemi segera berakhir agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal dan penumpang bisa kembali meningkat. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu pada libur tanggal merah memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-76. Kondisi terminal tidak berbeda jauh dengan hari biasa, karena jumlah armada yang beroperasi dari 9 jalur berkurang seiring dengan terbatasnya penumpang akibat terdampak pandemi. Dari 9 jalur mikrolet dan jalur Batu Ngantang Kasembon terlihat mengantri menunggu keberangkatan, walaupun jumlah kendaraan yang beroperasi tidak sebanyak hari biasa. Para sopir angkutan umum ini masih bertahan di tengah berbagai kendala, khususnya sepinya penumpang, yang tidak jarang membuat para sopir harus menutupi biaya operasional akibat pendapatan yang menurun. Menurut Ketua Aliansi Pengemudi Mobil Penumpang Umum atau APMPU Kota Batu menjelaskan, angkutan umum sudah sangat sepi penumpang dan para sopir sering merugi akibat pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran. Pihak APMPU Kota Batu juga tetap memberikan semangat kepada para sopir agar tetap beroperasi karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan angkutan umum. Di lokasi terlihat banyak mikrolet yang keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang dan berhenti di titik keramaian untuk menunggu penumpang. Aliansi Pengemudi Mobil Penumpang Umum Kota Batu berharap semua pihak mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 agar bisa terkendali dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Waduh, sangat kasihan mas, pengemudi di sini selama pandemi tidak mendapat apa-apa. Ya terdampak sekarang adalah pengemudi sekarang. Sekarang itu sangat kasihan mas. Ya. Selama 5 hari sekat lagi, selama lagi sekat hari. Semua pengemudi sini mas, karena kita sepasi sama 9 jalur untuk supaya tetap ada, supaya eksis seperti ini. Kalau supirnya berangkat membawa uang 100 buat beli bensin, akhirnya pulang tambah min 50, tidak dapat apa-apa. Oh, untuk jumlah armada yang beroperasi gimana selama pandemi ini Pak? Jumlah yang ada kita batasi kan. Ya. Sebenarnya banyak yang tidak mau kita batasi. Mungkin di sini yang 80-an semua 9 jalur. 80-an Pak. Iya. Ketika kondisi normal berapa kan kondisi normal? Kalau normalnya 350-an. Yohanik Mawan melaporkan.